Aliansi Pertahanan Perjanjian Keamanan Kolektif mengumpulkan para pemimpin di Moskow, Rusia, Senin, 17 Mei pada waktu setempat. Agenda pertemuan sekutu Rusia tersebut dilangsungkan karena serangan Kremlin ke Ukraina masih terus terjadi dan hubungan pemerintah Presiden Vladimir Putin dengan Aliansi Pertahanan NATO terus merenggang. Menurut laporan media Rusia, TASS, Putin yang langsung memimpin dalam pertemuan CSTO itu beberapa kepala negara hadir, mulai dari Belarusia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Dalam penemuan laboratorium Amerika Serikat di Ukraina termasuk bergabungnya Finlandia dan Swedia ke Pakta Pertahanan Pimpinan Amerika Serikat menjadi pembahasan tersendiri. Sementara itu, fenomena protes anti pemerintah di negara-negara bekas Uni Soviet yang dikenal dengan revolusi warna juga dibicarakan. Putin mengatakan pada pertemuan puncak bahwa Rusia telah lama menyatakan keprihatinan tentang aktivitas laboratorium biologi AS di ruang pasca Soviet. Dan tujuan utama dari laboratorium bio AS adalah untuk mengumpulkan bahan biologis dan mempelajari pola penyebaran virus. Catat Sputnik Selasa 18 Mei. Presiden Belarus endus upaya melemahkan Rusia, desak aliansi militer CSTO bersatu lawan Barat. Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah meminta anggota aliansi militer pimpinan Rusia untuk bersatu dalam melawan Barat. Lukashenko menuduh negara-negara Barat telah sengaja memperpanjang konflik di Ukraina untuk melemahkan Rusia. Seruan tersebut ia sampaikan saat berbicara pada pertemuan puncak para pemimpin organisasi Traktat Keamanan Kolektif di Moskow. Lukashenko mengatakan bahwa sanksi terhadap negaranya dan Rusia dapat dihindari jika seluruh aliansi CSTO bersatu tanpa adanya perbedaan pandangan. Sanksi yang dikenakan pada Belarus telah memblokir ekspor tahunan senilai 16-18 miliar dolar ke Barat, sehingga hampir semua ekspor Belarus ke negara-negara Uni Eropa dan Amerika Utara harus terputus. Presiden yang telah memerintah Belarus sejak 1994 tersebut juga menuduh Barat mendukung ide-ide Nazi dan memerangi Rusia di Ukraina. Para pengikut Nazi terobsesi dengan gagasan balas dendam, tapi mereka tidak siap untuk berperang secara terbuka melawan ahli waris rakyat Soviet, ucap Lukashenko. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan negara-negara Barat yang terus mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Itulah sebabnya mereka membanjiri Ukraina dengan senjata, mengubarkan perang pada peringatan simbol dan veteran, ujarnya. Ketika awal menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022, tentara Rusia masuk melalui Belarus serta dari wilayahnya sendiri dan dari Crimea yang dikuasai. Lukashenko menegaskan bahwa Belarus bukanlah negara yang menyerang pihak lain, melainkan sekutu dan mitra strategis Rusia. Di samping itu, Lukashenko juga merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Belarus justru membuat Lukashenko semakin percaya diri akan kekuatan negaranya. Tidak ada orang di luar negeri yang peduli bahwa tentara Belarus tidak terlibat dalam pertempuran itu. Namun upaya Barat untuk mencekik Belarus hanya akan membuat kami lebih kuat, tuturnya. Konflik intelijen Rusia dengan Barat makin memanas di tengah berlangsungnya perang di Ukraina. Semakin memanas konflik antara intelijen Rusia dengan negara Barat atas operasi khusus di Ukraina, negara-negara Barat berusaha memusnahkan kemampuan intelijen Rusia dengan pengusiran mata-mata. Diketahui Barat telah mengusir paksa sekitar 500 pejabat Rusia dari ibu kota. Dikutip dari Kompas.com, diplomat Rusia dipercaya memiliki peran ganda. Mereka juga menyamar sebagai mata-mata. Sebagai mata-mata melakukan penyadapan tradisional dengan cara berkenalan dengan banyak orang lalu memanfaatkan mereka agar membocorkan rahasia yang dilakukan Barat terhadap Rusia. Beberapa dari mata-mata Rusia juga dicurigai menyebarkan propaganda hingga tindakan agresif lainnya. Dilaporkan 45 diplomat Rusia telah diusir Polandia karena diduga melakukan tindakan yang merusak stabilitas negara itu. Diketahui pada 2014, saat Rusia pertama kali memfokuskan militernya di Ukraina, Rusia juga melancarkan operasi intelijen di Barat seperti menjerang pemilu AS di dunia maya hingga meracun dan menyabotase negara-negara Eropa. Mata-mata Rusia unit GRU 29155 diidentifikasi telah terlibat dalam sabotase, pemberontakan, dan pembunuhan, memerlukan hampir 7 tahun untuk mengungkapkan pergerakan unit intelijen Rusia. Upaya Barat melemahkan kapasitas intelijen Rusia untuk mengurangi ancaman dengan cara mengusir pejabat-pejabat Rusia. Karena dinilai tindakan itu akan membuat sulit bagaimana operasi mata-mata dapat dilanjutkan. Jerman telah mengusir 40 orang Rusia yang diduga sebagai mata-mata Rusia. Namun seorang pejabat intelijen Barat mengatakan sebelumnya Jerman telah menampung lebih dari 100 perwira intelijen Rusia yang bertindak seperti kapal tindak dalam setiap operasi intelijen. Sementara pejabat Inggris mengatakan mata-mata Rusia telah diusir setelah kasus serangan racun Salisbury. Dan kini, satu-satunya mata-mata yang tersisa adalah petugas yang dinyatakan sebagai penghubung untuk kontak formal dengan Rusia. Pergerakan para penghubung itu pun disebut terus diawasi oleh Badan Intelijen Inggris M15. AS pun juga mengusir paksa yang dilakukan berdasarkan hasil investigasi terhadap setiap individu. Semua ketetapan siapa
yang diusir berdasarkan penyelidikan dan dikumpulkan FBI berdasarkan apa yang mereka lakukan, kata seorang pejabat AS. Sekutu terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan Barat tentang risiko jika NATO berkonflik dengan Rusia. Dilansir Reuters, pasukan senjata kepada Ukraina oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dapat memicu konflik antara Rusia dan aliansi militer tersebut. Mantan Presiden Dmitry Medvedev yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia mengatakan konflik seperti itu dengan NATO selalu membawa risiko berubah menjadi perang nuklir besar-besaran. Negara-negara NATO memompa senjata ke Ukraina, melatih pasukan untuk menggunakan peralatan barat, mengirim tentara bayaran dan latihan negara-negara aliansi di dekat perbatasan kita, meningkatkan kemungkinan konflik langsung dan terbuka antara NATO dan Rusia, kata Medvedev dalam sebuah posting Telegram Kamis 12 Mei. Konflik seperti itu selalu memiliki resiko berubah menjadi perang nuklir penuh, kata Medvedev. Ini akan menjadi skenario bencana bagi semua orang, pungkasnya. Sejauh ini Rusia dan Amerika Serikat memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sedangkan 3 kekuatan nuklir NATO, AS, Inggris, dan Prancis memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Menurut Arms Control Association di Washington, Putin mengatakan operasi khusus di Ukraina dilakukan karena AS menggunakan Kiev untuk mengancam negaranya. Moskow menurut Putin juga harus melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia. Putin, yang mengatakan Ukraina dan Rusia pada dasarnya adalah satu, menyebut perang itu sebagai konfrontasi yang tak terhindarkan dengan Amerika Serikat, yang dia tuduh mengancam Rusia dengan ikut campur di halaman belakangnya melalui perluasan NATO ke arah timur. Di sisi lain, Ukraina menganggap sedang memerangi perampasan tanah gaya kekaisaran. Kiev juga menilai klaim genosida Putin adalah omong kosong. Kiev mengatakan invasi Putin hanya memperkuat keinginan rakyat Ukraina untuk berpaling ke barat dari orbit Rusia. Update konflik Rusia-Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masuki hari ke-79 pada Jumat 13 Mei. Terbaru Finlandia menyatakan niatnya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi dilaporkan The Guardian. Kiev akan menggelar pengadilan kejahatan perang pertama terkait invasi Rusia, melibatkan komandan Rusia bernama Vadim Simarin, 21 tahun jadi diduga menembak mati pria Ukraina berusia 62 tahun. Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow mengatakan akan mengambil langkah-langkah teknis militer jika Helsinki mengajukan permohonan aksesi NATO. Peningkatan ini datang setelah Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin pada Kamis 12 Mei menyatakan bahwa Finlandia harus bergabung dengan aliansi militer NATO. Rusia dapat memotong pasukan gasnya ke Finlandia pada Jumat ini, sehari setelah para pemimpin Finlandia mengatakan akan mendaftar untuk bergabung dengan NATO. Menurut laporan, Senator Republik Redempol telah memblokir pengesahan RUU bantuan senilai 40 miliar untuk Ukraina di Senat AS. G7 membahas langkah-langkah mendesak untuk mematahkan blokade Rusia atas ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina, termasuk dengan mencoba membuka rute melalui Rumania dan Baltik. Ukraina mengklaim telah merusak dan membakar kapal logistik Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam.